Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu minta untuk ketua kelas dapat memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya Noval. Selanjutnya Ibu akan meriksa kehadiran Adista Rizky, Hadir, Bu. Anissa Rahayu, Hadir, Bu. Husna Fatimah, Hadir, Bu. Monica, Hadir, Bu. Noval, Hadir, Bu. Ulfa. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Jadi selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Jadi anak-anak sekarang boleh sambil berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila satu, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk kembali. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang garis sejajar dan garis tegak lurus. Sebelumnya anak-anak apakah sudah pernah tahu? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang dua materi itu. Untuk apa? Untuk kita bisa menemukan perbedaan antara dua garis tersebut, mengetahui ciri-cirinya, contohnya seperti apa, dan lain-lain. Nah, pernahkah kalian melihat dua garis yang berpotongan, saling berpotongan? Pernah, Bu. Garis yang sejajar. Garis sejajar itu garis yang tidak akan pernah berpotongan satu sama lain walaupun ditarik sepanjang mungkin. Pernah tahu? Pernah. Nah, oke, karena kurang lebih teman-teman sudah pernah tahu, jadi kita akan belajar terlebih dahulu tentang garis tegak lurus dan garis sejajar. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Nah, yang pertama itu ada tentang garis tegak lurus. Jadi garis tegak lurus adalah dua garis yang saling bertemu hingga membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, anak-anak tahu tidak bentuk garis siku-siku seperti apa? Ada yang tahu? Yang gini bukan, Bu? Benar, Adisa. Jadi bentuknya itu saling bertemu, mereka berpotongan. Contohnya seperti ini. Kalau yang 90 derajat, nah bisa juga membentuk tanda plus, tanda tambah. Jadi mereka saling bertemu, berpotongan. Nah, untuk garis tegak lurus itu memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, ada dua garis yang saling bertemu di satu titik. Nah, contohnya tadi kan garis 90 derajat. Nah, bertemunya di sebelah mana? Ujung jari sama siku tangan. Oke, di sebelah sininya ya bertemunya. Nah, selanjutnya itu dapat membentuk sudut 90 derajat. Nah, sudut siku-siku yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian bisa berbentuk seperti huruf L. Nih, seperti huruf L. Nah, bertemunya di sebelah mana?
dan terlihat sempurna tegak dan horizontal. Nah, sekarang kita cari contoh garis tegak lurus di kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada contoh nyatanya. Yang pertama itu sudut dinding dan lantai rumah. Seperti apa tuh? Seperti sudut dinding. Mereka bertemu. Ubin lantai. Bisa dilihat tuh, mereka bertemu. Sudut buku atau papan tulis, sudut jendela dan garis tepi basket. Sekarang anak-anak sudah paham atau sudah tergambar tentang garis tegak lurus? Sudah, Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang garis sejajar. Nah, apa itu garis sejajar? Nah, garis tegak lurus tadi itu kan garis yang saling berpotongan, mereka saling bertemu. Nah, kalau garis sejajar itu adalah dua garis yang tidak akan pernah bertemu, walaupun mereka diperpanjang, ditarik panjang, mereka nggak akan pernah berpotongan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Jadi, yang pertama itu mereka tidak pernah bertemu meski diperpanjang. Yang kedua, jarak selalu sama di setiap titik. Yang ketiga, arahnya sama atau keduanya menunjuk ke arah yang sama. Jadi contohnya misal seperti ini. Nah, ini mereka sejajar gitu. Kemudian terlihat seperti dua garis yang berjalan beriringan. Untuk contoh nyatanya itu rel kereta api. Nah, rel kereta api itu kan panjang. Kalian nggak akan bisa lihat ujungnya di sebelah mana, tapi mereka selalu bersama, saling berhadapan kan. Nah, jadi itu contoh garis sejajar. Nah, contoh-contohnya yang lain itu ada garis-garis di jalan raya, garis-garis pada kertas di buku tulis, kemudian tepi meja, tepi lantai, dan tepi rak buku. Nah, di sini ada lebih jelasnya nih tentang contoh garis yang tegak lurus dan garis sejajar di kehidupan sehari-hari. Nah, bisa nih dilihat garis tegak lurus. Contoh di kehidupan sehari-harinya itu tadi ada sudut lantai, sudut dinding, sudut buku, kertas, jendela di rumah, sudut meja, tanda silang atau plus. Nah, untuk garis sejajar contohnya bisa seperti rel kereta api, garis-garis jalan raya, garis di dalam buku tulis, tepi rak buku, dan tangga dengan enak tangga yang rata. Nah, jadi rangkuman pembelajaran pada hari ini, yang pertama, ada yang bisa menyampaikan apa itu garis tegak lurus? Ayo, Noval? Garis yang bertemu, Ibu. Oke, benar. Jadi garis tegak lurus itu adalah dua garis yang saling bertemu atau saling berpotongan. Bentuknya bisa seperti huruf L atau siku-siku 90 derajat. Nah, untuk garis sejajar ada yang bisa? Garis yang tidak pernah bertemu, Ibu. Oke, jadi dua garis yang tidak akan pernah bertemu walaupun ditarik sepanjang mungkin. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini tuh keduanya penting. Karena apa? Karena garis-garis tersebut itu ada di sekitar kita dan membantu kita untuk memahami tentang ada apa saja garis yang ada di kehidupan sehari-hari kita ini. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian mendapat materi yang sudah Ibu sampaikan ini, jadi Ibu minta kalian untuk mengamati terlebih dahulu gambar yang sudah Ibu tampilkan. Di sini ada rambu yang bentuknya seperti itu. Sudah kenal dengan bentuk yang seperti itu? Apa? Garis apa yang ada di rambu itu? Plus, tambah. Ya, jika dikolerasikan dengan materi yang tadi itu termasuk garis apa? Tegak lurus. Garis tegak lurus. Nah, jadi untuk gambar yang kedua ini ada gambar jalan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, berarti ini termasuk contoh garis apa? Sejajar. Garis sejajar. Oke, jadi dengan dua gambar ini kalian sudah tahu terlebih dahulu nih. Untuk yang seperti ini itu contoh dari garis yang tegak lurus, garis yang berpotongan. Dan kemudian untuk contoh jalan raya, ini yang kita nggak bisa lihat ujungnya ini adalah contoh dari garis sejajar.
bersejajar. Nah, selanjutnya di sini ibu akan minta untuk kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Jadi kalian bisa dibagi menjadi 2 kelompok di sini. Ayo silakan temukan teman kelompoknya. Dua kelompok. Tiga-tiga ya, Bu. Benar. Oke. Oke, sudah. Sudah. Nah, setelah ini ibu akan minta kalian mengerjakan tugas. Tugas apa? Jadi ibu akan memberikan kalian tugas yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompok. Bagi terlebih dahulu. Sama-sama. Nah, setelah ini ibu minta kalian saling berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mencari jawaban memecahkan LKPD yang sudah ibu berikan. Nanti yang bingung boleh bertanya ya. Iya, di sini namanya nih. Ayo yang ini bingung ya? Namanya anak satu atau bagaimana? Semuanya dong. Semuanya berarti tiga. Ya. Kita kelompok satu. Apa ini kalian? Kalian kelas berapa? Bu, kita kelompok satu kan, Bu? Iya betul. Oke. Ya, Ibu ini berapa menit? dikerjain dulu ya mon. Iya, Ibu. Ayo, ini semua dikerjain. Ayo mana ini? Siapa yang bingung? Nih, bingung dia. Bingung apa Dista? Ini jawabannya ditulis di mana, Bu? Sini. Ini jawabannya dituliskan di kolom yang kosong ya, lupa. Ini coba. Ibu dong. Oh. Ini namanya kenapa belum diisi? Oh iya, lupa, Bu. Ya. Iya dong, nanti tertukar. Nah, ini kenapa belum dikerjakan? Namanya ini loh.
Tutup. Apa yang dimaksud dengan garis yang saling bertemu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Soalnya belum bisa. Ini aku udah ngomong loh Bu. Bisa nggak dengerin ibu ya tadi ya? Apa berarti jawaban nomor 2? Garis garis. Oke. Kelompok 2 itu sudah sampai mana ini? Oh, sudah ada yang selesai. Oke. Ayo kelompok 1 ini mana? Belum kumpul. Kelompok 1 sudah. Oke. Jadi semuanya sudah mengumpulkan tugas ya yang diberikan. Sudah Ibu. Berarti kalian sudah paham ya dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya? Sudah Ibu. Oke, jadi di sini Ibu akan minta untuk perwakilan dari tiap kelompok untuk bisa menjelaskan tentang apa yang kalian kerjakan di LKPD yang sudah kalian jawab tadi. Nah, karena tadi kelompok pertama yang mengumpulkan itu dari kelompok 2, jadi tolong perwakilan dari kelompok 2 untuk maju menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan di sini. Ayo, siapa kelompok 2 yang mau maju? Ayo, mau maju sendiri atau ibu yang tunjuk? Oke, aku pintar. Ayo kasih apresiasi dulu untuk Rahayu. Oke, jadi Rahayu bisa dijelaskan teman-teman dari eksplorasi sampai kesimpulan itu apa yang sudah kelompok kalian dapat dari pertanyaan yang sudah dibuat itu. Nah teman-teman, untuk kelompok kami, menurut kelompok kami bagian eksplorasi ini, gambar yang pertama itu yang memiliki garis yang jaraknya selalu sama. Tadi sudah dijelaskan Ibu, yaitu garis yang tegak, yang sejajar. Benar nggak Bu? Betul. Terus yang kedua, gambar yang memiliki garis saling bertemu membentuk sudut siku-siku yang seperti ini tadi, yaitu Iya. garis tegak lurus. Betul. Terus selanjutnya, gambar yang garis-garisnya tidak akan pernah bertemu walaupun diperpanjang itu garis sejajar dan garis triangul. Terus gambar yang memiliki garis berdiri dan garis mendatar yang saling berpotongan, itu tadi garis tegak lurus. Terus yang terakhir, gambar yang memiliki garis sejajar lebih banyak, itu garis sejajar. Untuk yang eksplorasi tadi, ciri-ciri garis sejajar: pertama, memiliki jarak yang selalu sama. Kedua, tidak akan bertemu walaupun diperpanjang. Ketiga, garisnya sama. Keempat, tidak saling berpotongan. Kelima, tidak dapat berupa dua garis mendatar atau dua garis tegak yang sejajar. Keenam, terlihat berdampingan secara teratur. Ketujuh, membentuk lintasan yang salah. Kedelapan, jika dipotong garis lain, sudut yang terbentuk sama besar. Kelompok kami menulis seperti ini. Benar atau enggak? Coba tunjukin dulu ke teman-temannya. Gambarnya benar nggak? Ini, teman-teman. Benar nggak teman-teman? Benar. Untuk ciri-ciri yang tegak lurus, ada saling berpotongan, terdiri dari garis berdiri dan
garis mendatar yang bertemu membentuk sudut siku-siku 90 derajat, arah kedua garis berbeda, membentuk sudut seperti pojok buku atau sudut meja, memiliki 4 sudut siku-siku di titik berpotongan, garis saling memotong tepat di tengah atau pada satu titik, membentuk simbol seperti tanda plus atau huruf L. Kami menulis ini. Benar nggak? Benar. Lalu untuk kesimpulannya, menurut kelompok kami, kesimpulan dari yang telah kita dapat itu garis sejajar adalah garis yang tidak akan pernah bertemu walaupun diperpanjang, sedangkan garis tiga lurus adalah garis yang saling berpotongan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sudah. Oke, terima kasih Rahayu. Oke, karena tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari apa yang mereka kerjakan, jadi ibu minta juga untuk kelompok 1 dapat menjelaskan tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Ayo, siapa kelompok 1 yang mau maju? Ayo Lisa. Ayo, buat malu-malu. Yang gambar ini, apakah kalian lihat garis pada gambar nomor 1? Gambar ini kan Bu, ini Iya. garis tersebut terlihat bertemu atau tidak? Jawabannya bertemu. Oke, tunjukin sama teman-temannya yang mana yang bertemu itu. Ini teman-teman. Benar, 100. Kemudian yang kedua, gambar kedua, garis tersebut terlihat bertemu atau tidak? Tidak bertemu. Kenapa tidak bertemu? Karena dia Ada Ibu panjangnya dan tidak ada pemotongan garis. Oke. Terus, apakah garis pada dua gambar tersebut adalah garis yang saling bertemu? Gambar 1 itu saling bertemu, tapi gambar 2 tidak bertemu. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan garis saling bertemu? Garis saling bertemu itu namanya garis tegak lurus. Terus yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan garis tidak saling bertemu? Itu garis sejajar. Nomor 4, pada gambar berapa yang menunjukkan garis yang saling bertemu? Itu gambar 1. Nomor 5, pada gambar berapa yang menunjukkan garis yang tidak saling bertemu? Gambar kedua. Kemudian bagaimana cara membedakan garis bertemu dan tidak bertemu? Itu dilihat aja Bu. Dilihat apa? Dilihat Lihat gambarnya. Iya, dilihat garisnya. Kenapa di gambarnya? Di garisnya kenapa? Ya dilihat dia bertemu. Oke. Sudah. Terus yang nomor 7 terakhir, sebutkan masing-masing satu benda yang menunjukkan garis saling bertemu dan tidak bertemu. Yang saling bertemu itu misalnya kunci T, kemudian yang tidak bertemu itu misalnya garis jalan raya. Oke. Terima kasih Adista. Oke, jadi semuanya sudah mengerjakan tugas yang sudah diberikan dan kurang lebih anak-anak semua sudah paham dari apa yang sudah disampaikan tadi. Paham Bu. Nah, jadi semua yang sudah anak-anak kerjakan itu sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi untuk garis sejajar itu garis yang tidak saling berpotongan. Dia walaupun ditarik sampai panjang, sampai jauh, dia akan terus bersama, nggak akan pernah bertemu. Nah, kalau garis yang tegak lurus itu adalah garis yang ujung-ujungnya ketemu, sudutnya bertemu gitu. Nah, contohnya seperti yang ada di depan ini. Semua anak-anak paham? Paham Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada. Berarti semua sudah paham? Paham. Oke, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan, memberikan kesimpulan dari
dari apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Oke, siapa satu orang yang belum maju dan belum pernah menjawab pertanyaan dari Ibu? Moni. Ayo siapa? Oh, betul Bu. Nopal lagi nopal. Saya udah berat tadi Bu. Boleh aja Moni. Ayo Moni, jangan malu-malu. Bismil mau nggak nih Bu? Bu, saya mau tak malu. Husnul mau, Tapi malu katanya. Ayo Husnul, harus berani. Ayo, apa itu yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini? Itu apa saja? Ayo Bismil, ntar saya bantuin. Oke, ayo kita beri semangat dulu semua. Jadi hari ini kita pelajari adalah garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah garis yang saling berpotongan memiliki derajat 90 derajat. Garis sejajar adalah garis yang tidak pernah bertemu walaupun ditarik sepanjang mungkin. Nah, Contohnya seperti apa Husnul? Dua garis yang sudah Husnul jelaskan itu tadi. Garis sejajar. garis sejajar contohnya adalah Ubin lantai. oh ya, ubin lantai. Salah Husnul. Ini warna Perfect Moni. Garis sejajar itu kan garis yang tidak pernah bertemu. Kalau ubin lantai dia bertemu nggak? Coba diperhatikan. bertemu. Bertemu berarti garis apa? Rak buku. Rak mana? Rak buku bukan ada Ya. rak buku. Ya, nih. Contoh dekatnya yang bisa dilihat di gambar Husnul. Yang mana yang garis sejajar? Ini Kenapa? karena dia tidak
sejajar dan garis tegak lurus. Oke, jadi Ibu minta satu kali lagi kita sama-sama untuk menjelaskan tentang apa itu garis tegak lurus. Ayo, apa itu garis tegak lurus? Garis yang berpatokan. Oke, Yang membentuk siku-siku pintar, derajat. hebat. Contohnya seperti apa? Ubin. Betul. Ya, Kayak gini juga benar. Papan tulis, pintar. Terus kalau garis sejajar, itu garis yang seperti apa? garis yang tidak pernah bertemu. Oke, contohnya Jalan. Garis Oke. jalan. jalan, kereta, hebat. Jadi anak-anak pada hari ini semua sudah paham ya tentang garis sejajar dan garis tegak lurus. Kalian suka nggak belajar tentang garis ini? Seru? Oke, mau belajar lagi ya besok ya? Mau? Ganti materi. Oke, ganti materi. Tapi besok ini nggak boleh dilupain, oke? Oke. Oke, besok belajar aljabar. Oke, terima kasih untuk anak-anak sudah mau mendengarkan ibu, sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, hebat, semuanya bisa mengerjakan tugas, sudah pintar sampai ikut ice breaking. Jadi, sebelum ditutup, ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Nanti setelah doa, kalian boleh pulang. Silakan, Noval. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Noval, terima kasih anak-anak semuanya sudah rajin. Semoga nanti sampai rumah kalian pulang dengan selamat dan kita bisa bertemu di esok hari untuk pembelajaran selanjutnya. Amin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.